Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang prosedur langkah-langkah beracara di pengadilan agama atau pendaftaran beracara di pengadilan agama. Yang pertama, jika Anda seorang pemohon atau penggugat bisa datang langsung menghadap ke pengadilan agama dengan membawakan surat gugatan atau surat permohonan. Selanjutnya, Anda sebagai pemohon atau penggugat bisa langsung menghadap ke petugas meja 1 dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, yaitu sebanyak 5 rangkap. Setelah itu, petugas di meja 1 akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu yang berkaitan dengan perkara yang diajukan dan menaksir biaya perkara tersebut, yang kemudian akan ditulis di dalam surat kuasa untuk membayar SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Sebagai catatan, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau gratis cuma-cuma. Tentunya hal tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan bukti atau surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Besarannya biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yaitu dari awal sampai tuntas. Biaya tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya, petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pemohon atau penggugat disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM, yaitu sebanyak 3 rangkap. Kemudian, pemohon atau penggugat menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar SKUM. Selanjutnya, pemegang kas akan menandatangani surat kuasa untuk membayar SKUM tersebut dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa tersebut. Tujuannya yaitu untuk membayar SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya, Anda sebagai pemohon atau penggugat bisa langsung datang ke bank dan langsung ke loket layanan bank atau kasir dan mengisi slip penyetoran biaya perkara. Setelah Anda mendapatkan tanda bukti pembayaran dari pihak bank, Anda bisa langsung menyerahkan kepada pihak pemegang kas di pengadilan agama untuk membayar SKUM, serta menyerahkan surat kuasanya. Kemudian, pemegang kas akan mengecek slip bank tersebut, kemudian menyerahkan kembali kepada pemohon atau penggugat, setelah diberi tanda tangan lunas dalam surat kuasa untuk membayar SKUM tersebut. Setelah itu, pemohon atau penggugat bisa menyerahkan langsung kepada petugas meja 2, yaitu surat gugatan atau permohonan serta tindasan pertama dari surat kuasa untuk membayar SKUM. Kemudian, petugas meja 2 mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam registrasi, serta memberi nomor register pada surat gugatan atau surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Setelah itu, petugas meja kedua akan menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara. Pada tahap ini, itu artinya pendaftaran Anda sudah selesai. Anda sebagai pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH.
dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Kira-kira itu saja langkah-langkah untuk memulai Anda mengajukan gugatan perkara di Pengadilan Agama.